Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ikraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio An-Nasiha dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini yang merupakan hari ke-25 Ramadan bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 2013, kita kembali berjumpa dalam kajian rutin kita khusus di bulan Ramadan, yaitu kajian interaktif Ramadan, siraman hikmah menjelang buka puasa bersama Al-Ustaz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ya ahlan wa sahlan wa barakallahu fikum wal mustami'in wal muslimat. Baik pendengar sekalian, insyaallah tema kita hari ini akan mengangkat tentang kedudukan zakat dalam Islam. Jadi saya ulangi bahwa tema kita hari ini yaitu kedudukan zakat dalam Islam. Bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa dikirimkan di halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.dzulqarnain.net, atau bisa juga di Yahoo Messenger ID Radio An-Nasiha, atau melalui SMS di nomor 0853-4212-0022, atau via telepon di 0411-853-487. Baik pendengar, marilah kita bersama-sama menyimak kajian kita hari ini. Olehnya itu kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan. Zakat adalah salah satu syariat yang agung, ibadah yang sangat besar, serta kewajiban yang sangat mulia. Kedudukannya di dalam agama adalah suatu hal yang dimaklumi dan perkara yang banyak ditekankan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya terangkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang menjelaskan tentang kedudukan zakat dalam Islam, perlu saya definisikan tentang zakat itu apa. Zakat secara bahasa, dalam bahasa Arab, bisa mengacu kepada 3 makna. Makna yang pertama bermakna an-nama wa ziyadah, bermakna perkembangan dan tambahan. Iya, dan hubungannya dari sisi pembahasan, karena zakat itu adalah mengembangkan harta dan menambahnya secara hakiki maupun secara makna. Secara hakiki, siapa yang mengeluarkan dari hartanya, Allah menjamin tidak akan menguranginya, bahkan dia akan ditambah. Dan secara makna, apa yang dia keluarkan, hakikatnya itulah yang tersimpan. Karena itu di sebagian riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah seekor kambing. Maka Nabi perintah kepada Aisyah supaya bersedekah dengan kambing itu. Aisyah membagikannya kecuali pahanya, dia sisakan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bertanya, wahai Aisyah, apakah masih ada yang tersisa? Kata Aisyah, masih tersisa pahanya.
Kata Nabi, bahkan seluruhnya tersisa kecuali pahanya. Ya, maksudnya apa yang disedekahkan, itulah hakikatnya yang tersisa. Adapun paha yang dimakan, iya, masuk ke dalam perut, setelah itu keluar kepada bentuk yang kita telah maklumi, tidak dibawa ke negeri akhirat. Yang disedekahkan itulah yang tersisa. Kemudian mana yang kedua dari sisi bahasa, dari mana zakat? Bahwa zakat bermakna tahara, penyucian. Ya, karena zakat ini menyucikan harta dan menyucikan orang yang mengeluarkan zakatnya dari dosa dan penyakit-penyakit hati. Kemudian mana yang ketiga dari sisi bahasa, zakat bisa bermakna as-salah, bermakna kesalihan. Sebab orang-orang yang mengeluarkan zakat itu tergolong kepada orang-orang yang salih. Dan ini tiga makna dari sisi bahasa, semuanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dari makna dan hakikat zakat itu. Adapun secara istilah, para ulama mendefinisikan zakat bahwa zakat adalah ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah oleh golongan orang tertentu dalam bentuk mengeluarkan suatu hak yang diwajibkan secara syariat pada harta tertentu untuk diserahkan kepada golongan orang tertentu. Jadi saya ulangi bahwa zakat adalah beribadah kepada Allah oleh golongan orang tertentu dalam bentuk mengeluarkan suatu hak yang diwajibkan secara syariat pada harta tertentu dan untuk diserahkan kepada golongan orang tertentu. Dari definisi ini tersimpul sejumlah perkara berkaitan dengan zakat. Yang pertama, bahwa zakat adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, bahwa zakat hanya diwajibkan kepada pihak dan golongan tertentu dari kalangan kaum muslimin. Tidak semuanya terkena kewajiban zakat. Pada pihak dan golongan tertentu saja. Kemudian yang ketiga, kewajiban zakat adalah syariat Allah, yang ketentuan-ketentuannya telah dijelaskan di dalam syariat. Telah dirinci. Dan yang keempat, bahwa zakat tidak diwajibkan pada segala jenis harta. Hanya diwajibkan pada harta-harta tertentu saja. Dan ini insyaAllah akan kita bahas nanti. Dan yang kelima dari definisi, bahwa penyaluran zakat itu pada penyaluran tertentu, untuk golongan tertentu, yang ditetapkan oleh syariat. Tidak disalurkan sembarangan. Iya. Ini 5 perkara adalah simpulan dari pembahasan zakat. Dan zakat kadang disebut dengan nama sedekah. Ini dalam penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita dalam bahasa Indonesia, kata zakat identik dengan hal yang wajib. Dan kata sedekah identik dengan hal yang sunnah. Tapi kalau di dalam penggunaan hadits, ayat dan hadits Rasulullah, zakat dan sedekah terbagi 2. Ada zakat yang bersifat wajib, ada zakat yang bersifat sunnah. Demikian pula sedekah, ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Iya. Kemudian para ulama juga membagi zakat itu menjadi 3. Yang pertama adalah zakat terkait dengan jiwa, yaitu membersihkan jiwa, mensucikan jiwa. Sebab jiwa ini perlu dizakati, dibersihkan. Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dan mensucikan, zakat mensucikan jiwa, artinya mensucikan jiwa
dari kesyirikan, dari kekufuran, dari dosa dan maksiat, dari akhlak yang buruk. Dan zakat yang kedua adalah zakat badan. Dan zakat badan ini adalah zakat fitri yang diwajibkan di akhir Ramadan. Dan yang ketiga adalah zakat pada harta benda. Zakat pada harta benda. Adapun kedudukan zakat di dalam Islam, suatu hal yang sangat agung dan kewajiban yang sangat mulia. Akan tampak keagungan dan besarnya perkara zakat ini dengan beberapa hal. Yang pertama, bahwa zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Dalam hadits Abdullah bin Umar, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salat wa ita'iz zakah, wal haji wa shaumi Ramadan." Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadat bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, haji. Dan yang kelima, puasa Ramadan. Perhatikan bagaimana zakat. Dia berada di urutan yang ketiga. Dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Kemudian yang kedua, penyebutan zakat dalam Al-Quran banyak digandengkan dengan penyebutan kewajiban salat. Dan ini menunjukkan agungnya perkara zakat ini. Iya. Dan sangat banyak sekali ayat tentang hal ini. Di antaranya adalah ayat yang masyhur, kita semua menghafalnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka menyembah Allah dengan memurnikan ibadah, memurnikan agama hanya untuknya. Sebagai orang-orang yang hanif, lurus di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan. Dan supaya mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Digandengkan tauhid, kemudian disebutkan salat, kemudian disebutkan zakat. Kemudian Allah tutup, wa dzalika dinul qayyimah. Dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Kemudian yang ketiga, zakat itu, karena agungnya, ia telah berada di syariat sebelum syariat agama ini. Sudah ada di syariat umat-umat yang telah berlalu. Iya. Di dalam Al-Quran disebutkan, di pembahasan zakat diperintah untuk Bani Israel. Iya. Dan terhadap Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Serta kami telah mewahyukan kepada mereka agar mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Serta hanya kepada kami mereka selalu beribadah. Iya. Dan juga Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Quran disebutkan ucapannya, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Dan Allah telah menjadikanku sebagai seorang yang berberkah dimanapun aku berada. Dan dia memerintahkanku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Iya. Kemudian yang keempat, zakat ini adalah sifat khusus orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sungguhnya orang-orang yang beriman
ialah mereka yang apabila nama Allah disebut, bergetarlah hati-hati mereka. Dan apabila ayat-ayatnya dibacakan, bertambahlah keimanan mereka. Serta mereka bertawakal hanya kepada Rabb mereka, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka. Ini pembahasan zakat. Kemudian Allah terangkan, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Mereka ini akan memperoleh beberapa derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka, pengampunan dan rezeki yang mulia. Iya. Keagungan zakat ini dalam agama ya, juga terlihat dari penjelasan Nabi dalam banyak hadits. Beliau merinci zakat itu, ketentuannya, ya, kadarnya. Dan ini menunjukkan bahwa dia adalah ibadah yang agung. Dan para ulama pada setiap buku fikih, apakah itu fikih hadits maupun fikih madhahib, memberikan bab khusus berkaitan dengan zakat ini. Kemudian yang keenam, dari keagungan dan kedudukan zakat, Allah mencela orang-orang yang meninggalkan zakat dan mensifatkannya dengan sifat kaum musyrikin. Allah berfirman, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan celakalah terhadap orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir terhadap kehidupan akhirat. Iya. Kemudian yang ketujuh, di ayat-ayat di surah Al-Muddathir disebutkan bagaimana keadaan penduduk neraka, waliyadzubillah, berada dalam neraka Saqar. Ketika ditanya kenapa kalian berada dalam neraka Saqar, salah satunya alasannya yang menyebabkan masuk ke dalam neraka, walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak pernah memberi makan kepada orang miskin. Dan yang kedelapan dari kedudukan zakat ini adalah hal yang menyebabkan seorang hamba dimasukkan ke dalam surga. Iya. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa dalam surga-surga dan mata-mata air yang mengalir. Kemudian disebutkan sifat-sifat mereka. Dan di antara sifat mereka, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Iya. Pada harta yang ada pada seseorang, itu titipan dari Allah. Dan harus diketahui bahwa pada harta yang dia pegang, apabila telah mencapai nisabnya, padanya ada kewajiban yang wajib dia keluarkan. Itu bukan miliknya lagi, tapi itu adalah milik golongan-golongan pihak-pihak yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan harus diberikan. Karena itu seorang mukmin harus memahami makna dari harta yang dia pegang. Iya. Dan dia harus menghisap dirinya di dalam pembahasan zakat hartanya, melebihi kekikiran dan kebahilan orang yang bakhil di dalam menghitung hartanya. Sebab ini adalah kewajiban yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keadaan penduduk neraka. Khuduhu fagulluh, thumma al-jahima salluh, thumma fi silsilatin dar'uha 70 dira'an faslukuh. Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Lalu belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dahulu di dunia dia tidak pernah beriman kepada Allah yang Maha Besar, dan dia juga tidak mengajak, mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang yang miskin. Iya. Dan Rasulullah SAW, dan ini sisi yang ke-9 dari keagungan zakat. Rasulullah SAW ya, membolehkan
dan merupakan ketentuan dari negara. Apabila ada yang menahan zakat, boleh untuk diperangi. Iya. Rasulullah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah." Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa sungguh Muhammad adalah Rasul Allah, hingga mereka menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Apabila mereka melakukan hal tersebut, maka terjagalah darah dan harta mereka kecuali dengan hak keislaman. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka di sisi Allah. Itu 9 sisi, dan banyak sisi-sisi yang lain dari keagungan zakat ini. Di belakang pensyariatan zakat terdapat manfaat dan hikmah yang sangat besar. Berbagai hikmah disebutkan oleh para ulama. Di antara hikmahnya, yang pertama adalah seorang hamba menunaikan ibadahnya. Dan ini adalah pokok kehidupan seorang hamba, menegakkan ubudiyah kepada Allah. Sebab zakat adalah dari ibadah yang agung. Kemudian dari hikmahnya adalah seorang hamba menjawab perintah Allah. Iya. Dan renungi bahwa Al-Quran ini berbicara kepada kita. Hadits-hadits Rasulullah diarahkan kepada kita. Dan itu perlu untuk dijawab. Maka seorang yang menunaikan zakatnya, dia telah menjawab perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kemudian yang ketiga, dari hikmahnya adalah menyempurnakan keislaman seorang hamba. Sebab ini adalah rukun Islam yang ketiga. Dan dari hikmah zakat ini, pengeluaran zakat itu adalah bukti akan kejujuran keimanan. Iya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Was-sadaqatu burhan." Dan sedekah itu adalah burhan, bukti yang sangat jelas. Iya. Karena dengan ia mengeluarkan harta, tampak kecintaannya kepada saudaranya, kepada orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah telah bersabda, iya, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga dia cinta untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Maka itu adalah bukti keimanan. Kemudian yang kelima, dari manfaat dan hikmah zakat ini adalah bentuk kesyukuran. Lambang kesyukuran bagi seorang hamba. Iya, dan Allah telah berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat untuk kalian. Kemudian yang keenam dari hikmahnya adalah mensucikan jiwa seorang hamba dan menghindarkan hamba dari penyakit hati dan akhlak yang tercela. Iya. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Ambillah zakat dari sebagian harta yang mereka, dengan zakat itu engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi perhatikan, sadaqatan, zakat, tutahhiruhum, membersihkan, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Iya. Dan ini manfaat yang sangat agung. Membersihkan seorang hamba dari dosa-dosa, membersihkan seorang hamba dari penyakit dan akhlak yang jelek, dan mensucikan hartanya itu sendiri. Karena itu suatu hari Nabi berkata tentang sedekah, "Inna hadhihi sadaqat innama hiya awsakhun nas." Sungguhnya sedekah-sedekah ini hanyalah kotoran-kotoran manusia. Iya. Karena itu kalau dia keluarkan, maka itu adalah hal yang mensucikan dirinya. Kemudian yang ketujuh dari hikmah dan manfaat zakat, ini akan membangun akhlak yang mulia pada diri seorang hamba. Akan terdapat pada jiwanya sifat rahmat, sifat menyayangi saudaranya, sifat kedermawanan, gemar membantu orang lain, perhatian terhadap seorang yang memerlukan. Dan ini adalah akhlak-akhlak yang agung, diterangkan di dalam banyak ayat dan hadits. Kemudian yang kedelapan dari manfaat dan hikmahnya, bahwa zakat adalah menambah rezeki dan menambah keberkahan pada harta.
Iya. Dan Rasulullah bersabda atau Allah berfirman, "Wa ma anfaqatum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja dari harta yang kalian nafkahkan, Allah akan menggantinya. Dan dialah Allah yang maha sebaik-baik yang memberi rezeki. Dan di dalam hadits qudsi, Allah berfirman, "Anfik ya bani Adam, unfik alaik." Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Iya. Kemudian dari hikmah zakat ini adalah menjaga harta dari kerusakan dan musibah, menghindarkannya dari musibah. Ya, karena itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tidak ada satu hari pun yang hamba memasuki waktu paginya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satu dari dua malaikat ini berkata, "Ya Allah, berilah pengganti bagi hamba yang berinfak." Dan malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berilah kerugian bagi hamba yang menahan." Dan di dalam hadits Ibnu Umar riwayat Ibnu Majah dan selainnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dengan beberapa pendukunnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza butulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Iya. Wahai sekalian kaum muhajirin, ada 5 perkara. Apabila kalian tertimpa dengannya, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak mengalami perkara tersebut. Maksudnya kalau kalian tertimpa, maka setiap yang menimpa ada hal yang berbahaya. Dari 5 ini, salah satunya yang ketiga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam yamna'u zakat amwalihim illa mun'ul qatra minas sama' walaula al-bahaimu la yumtaru." Tidaklah mereka menunda untuk mengeluarkan zakat harta mereka, kecuali bahwa hujan dari langit akan ditahan untuk mereka. Andai kata bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak mendapat hujan sama sekali. Kemudian dari hikmah zakat ini, zakat menggugurkan dosa. Rasulullah bersabda, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar." Sesungguhnya sedekah itu memadamkan dosa-dosa. Ya, perhatikan ya bagaimana dosa diibaratkan seperti api, perlu dipadamkan. Iya. Maka dengan bersedekah itu seperti air, memadamkan api tersebut, hilang panasnya, mendatangkan kesejukan. Dan ini adalah perumpamaan yang sangat indah, yang patut diperhatikan. Kemudian dari hikmah dan manfaat zakat ini menenangkan hati dan melapangkan jiwa seorang hamba. Juga dari hikmahnya, ini adalah sebab yang memasukkannya ke dalam surga. Dan dari hikmahnya, ini adalah hal yang menyelamatkannya pada hari kiamat. Ya, sebab dia akan digolongkan kepada salah satu dari 7 golongan yang dituduhi di bawah teduhan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau dia mengeluarkan zakatnya dan pandai menyembunyikannya. Iya. Kemudian dari hikmahnya juga adalah mengasihi orang yang tidak mampu dan kurang mampu, yang membangkitkan sifatnya sebagai seorang muslim. Dan juga dari hikmahnya adalah zakat ini adalah sebab turunnya rahmat. Dan juga dari hikmahnya bahwa zakat ini adalah sebab turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dari hikmahnya bahwa zakat ini adalah sebab yang menjaga seorang hamba di atas hidayah. Dan juga dari hikmah dan manfaatnya bahwa zakat ini adalah hal yang melipat gandakan pahala. Dan juga dari hikmahnya, zakat ini adalah sumber perekonomian umat. Iya. Karena itu, siapa saja, negara mana saja, yang tidak memperhatikan fikih zakat ini, dan tidak menjadikannya sebagai sumber di dalam perekonomian negara itu, pasti negara itu tidak akan mengalami suatu kestabilan di dalam perekonomian mereka. Iya. Dan ini adalah suatu hal yang sudah disaksikan dari masa ke masa. Dan hingga hari ini, ya, negara yang kuat di atas perekonomian itu hanyalah negara
yang memang memanfaatkan dan membangun perekonomian, ya, dengan memperhatikan zakat itu secara baik. Dan banyak lagi dari manfaat dan hikmah di belakang zakat tersebut yang menunjukkan kepada kita semua keagungan, kedudukan, dan kebesaran zakat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, rahmatnya, dan inayahnya kepada kita semua. Dan insyaAllah Ta'ala di pertemuan mendatang saya akan menerangkan beberapa fikih berkaitan dengan hukum zakat. Iya. Untuk sesi kali ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemanfaatan untuk kita semua dari apa yang didengarkan dan mewariskan dari ilmu yang kita pahami berupa amalan salih. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih, wallahu ta'ala alam. Baik pendengar sekalian, demikianlah tadi apa yang kita dengarkan bersama tausiah dari Ustaz tentang kedudukan zakat dalam Islam. Baik, kita lanjut untuk sesi tanya jawab dan akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan pertama dari saudari Afifah di Pasangkayu. Pertanyaannya, apakah fakir miskin yang kita lihat di daerah yang padat penduduk, yang mana tinggalnya di bawah kolong jembatan dan susah untuk mencari makan, walaupun untuk dimakan, diwajibkan juga untuk mengeluarkan zakat fitri? Ya, zakat fitri, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah taala pembahasan tentang zakat fitri akan datang nanti di pertemuan yang insyaallah kalau enggak besok, lusa kita akan terangkan pembahasan tentang zakat fitri. Ya, dan untuk yang ditanyakan ini, ya, kalau memang dia tidak memiliki keperluannya, hal yang mencukupinya, ya, maka tidak ada kewajiban zakat fitri terhadapnya apabila tidak mencapai keperluan ketentuan yang akan diterangkan nanti insyaallah taala. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Joni Aziz di Tangerang. Katanya, bolehkah menunaikan zakat profesi kepada saudara kandung? Yang pertama, zakat profesi itu harus didetailkan apa yang dimaksud. Ya. Kalau pada setiap gaji yang diterima, kemudian diambil darinya kadar zakat dan dikeluarkan, itu tidak disebutkan kewajiban zakat. Itu disebut sebagai suatu sedekah saja. Sebagai suatu sedekah. Kecuali kalau dia suatu perusahaan, ya, tidak ada keuntungan tetap, dan setiap tahunnya dia pasti kena zakat, maka kalau diambil dan dia keluarkan darinya zakatnya setiap bulan tidak ada masalah. Ya, karena itu kalau khusus dikatakan zakat profesi, ini banyak hal darinya masuk di dalam pembahasan sedekah, bukan masuk di dalam pembahasan kewajiban zakat. Ya, ada yang memberikan, kalau dia adalah zakat, diberikan kepada saudara kandung, itu diperbolehkan. Dengan syarat, saudara kandung ini, nafkahnya tidak di bawah tanggungannya. Maksudnya, saudara kandungnya tidak tinggal serumah dengannya, atau biaya hidup saudara kandungnya ini bukan dia yang menanggung. Ya, kalau terpenuhi syarat ini, boleh dia memberikan zakat kepada saudara kandungnya. Adapun kalau dia adalah sedekah, tidak ada masalah memberikan sedekah kepada saudara kandung. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara Ujang di Jakarta. Katanya, misalnya saya dapat uang rapat yang fiktif, yang mana yang tidak saya lakukan, rapat yang tidak saya lakukan, dan rencananya akan saya belikan alat kantor untuk menunjang kegiatan kantor. Bolehkah saya memakai atau memanfaatkan dahulu uang tersebut, lalu nanti kemudian hari saya ganti? Kalau sudah diketahui itu adalah suatu yang tidak ada sumbernya, tidak halal untuk diambil. Kalau berasal dari kantor, dia kembalikan kepada kantornya. Dan niatannya sudah baik, hanya tidak bisa dikembalikan ke kantor misalnya, dibelikan alat untuk menunjang kegiatan kantor. Dan itu adalah hal yang bagus. Adapun kalau dia pakai sebelumnya, ini adalah hal yang hendaknya
dia jauhkan dirinya dari perkara yang seperti ini. Sebab itu namanya bermain-main dengan api. Dan ini adalah hal yang tidak layak bagi seorang muslim. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari saudara Susilawati di Kota Bandung. Katanya, apakah wanita yang masih menjalani masa iddah boleh untuk pergi berlebaran? Iddah yang dimaksud, kalau yang dimaksud adalah iddah perempuan yang ditalak, iya, maka tidak ada masalah untuk menghadiri lebaran. Tapi kalau iddah yang dimaksud adalah ihdad, terkait dengan perempuan yang ditinggal mati oleh suami, dan ada kewajiban ihdad terhadapnya. Dan perempuan yang dalam kondisi ihdad, itu dilarang untuk keluar rumah, kecuali untuk suatu keperluan. Ya, berkaitan dengan sholat id, silam pendapat ulama apakah dia wajib atau sunnah. Walaupun kita berpendapat dengan wajibnya, ya, tetap ihdad wajib untuk dilaksanakan, ada larangan. Dan kaidahnya bahwa hal yang dilarang itu lebih dijaga daripada melaksanakan suatu yang diperintah. Karena itu dalam kondisi dia ihdad, tidak boleh dia keluar untuk menghadiri sholat id. Nah, ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudari Sukma di Jakarta Timur. Katanya, apakah masih bisa digolongkan sebagai anak yatim jika ada seorang anak ditinggal mati ayahnya? Kemudian beberapa tahun kemudian ibunya menikah lagi, namun kondisi si anak ini masih belum masuk balik. Dengan kondisi seperti ini, apakah dia masih disebut yatim walau ada wali sambungnya? Kalau misalnya dia di kondisi tidak memiliki harta, atau di kondisi yang memerlukan, ya tidak ada masalah untuk diberi dari zakat atau yang semisal dengannya. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Makassar. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukum berjabat tangan dengan istri dari paman yang sudah berumur sekitar 40 tahun lebih? Kemudian yang kedua, bagaimana hukum melanjutkan i'tikaf di masjid lain? Misalnya saya i'tikaf di Makassar dan ingin melanjutkan i'tikaf di daerah saya. Apakah kita masih mendapatkan keutamaan 10 hari beriktikaf? Adapun yang pertama, istri paman itu bukan mahram bagi seseorang. Iya, bukan mahramnya. Dan tidak halal seorang menyentuh kulit perempuan yang bukan mahramnya. Apakah perempuan muda maupun perempuan tua. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Ma'qil bin Yasar, riwayat Al-Hakim At-Tabarani dan selainnya, la yuta'ana ahadukum fi ra'sihi bimikhyatin khairul lahu min an tamassahu imra'ah laysat mahraman lah. Andai kata salah seorang dari kalian ditusuk jarum di kepalanya, itu lebih baik baginya daripada dia disentuh oleh perempuan yang bukan mahramnya. Adapun i'tikaf, melanjut i'tikaf ke masjid lain, kalau bentuk yang disebutkan oleh penanya di sini tidak diperbolehkan. Ya, sebab ini sudah diselingi dengan safar, jarak yang jauh. Ya, dan seorang i'tikaf itu berada di masjid. Dan dia hanya boleh keluar dari masjid untuk suatu keperluan yang disyariatkan. Misalnya kalau saya i'tikaf di sebuah masjid, masjid ini hanya dilakukan sholat berjamaah saja, tapi tidak ada sholat Jumatnya. Iya. Maka di hari Jumat, saya boleh keluar untuk ke masjid lain yang menegakkan sholat Jumat. Dan keluarnya saya dari masjid, itu adalah hal yang diperbolehkan. Iya. Sebab itu adalah kewajiban. Nah, begitu saya berpindah, begitu saya datang ke masjid yang ditegakkan sholat Jumat, ya, maka saat saya berada di masjid, berubah pikiran saya. Oh, saya lanjutkan i'tikaf di masjid sini saja, supaya saya nggak keluar-keluar lagi untuk Jumat. Nah, maka di sini berpindah masjid seperti ini tidak ada masalah. Karena dia asalnya keluar dengan suatu udzur kepada suatu masjid. Apabila dia lanjutkan ke masjid itu, maka i'tikafnya tetap bersambung, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Tapi kalau seperti bentuk yang disebutkan oleh penanya di sini, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ya.
Baik, selanjutnya pertanyaan dari saudara Hasan di Makassar. Katanya, yang manakah yang lebih kuat tentang mengangkat tangan atau tidak ketika melaksanakan sholat jenazah atau sholat id? Dalil-dalil yang hadits-hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut ada bentuk dari kelemahan. Ya, ada beberapa athar dari as-salaf tentang hal itu. Saya sendiri secara pribadi kalau dalam mengangkat tangan saya tidak mengangkat tangan. Sebab itu lebih mendekati kepada mencocoki sunnah. Iya. Namun kalau misalnya di tengah masyarakat umum kebanyakan orang mengangkat tangan dan seorang ingin mengangkat tangan untuk menghindari fitnah, insyaallah taala tidak ada masalah. Karena itu adalah hal yang memang juga ada berjalan di kalangan as-salaf. Ya wallahu ta'ala alam. Ya, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Ada seseorang yang sedang beritikaf selama 3 hari. Tetapi tiba-tiba mereka pulang karena tidak tahan dan tidak terbiasa karena perasaan rindu terhadap anak dan istrinya. Apakah mereka tetap mendapatkan keutamaan pahala iktikaf atau tidak mendapatkan pahala sama sekali karena batal iktikafnya? 3 hari Masya Allah sudah iktikaf 3 hari. Ya sebab iktikaf paling sedikit 1 hari 1 malam. Ya, ini 3 hari 3 malam dia sudah dapat 3. Tapi dia luput mendapatkan 10 hari 10 malam. Itu mungkin yang dimaksud. Ya, jadi kalau dia hanya 3 saja, maka dia dapat 3 hari saja. Kalau dia 7 hari saja, dapat 7 hari saja. Dia 9 hari saja, atau 8 hari saja, dapat 8 hari saja. Kalau dia tidak iktikaf hingga selesai Ramadan, masuk 1 Syawal, ya maka dia tidak dapat keutamaan 10 hari. Sebab iktikaf yang 10 hari itu terangkai untuk semuanya 10. Iya. Dan keutamaan untuk semuanya 10 itu beda. Kalau dia melakukan 1 hari, kemudian diselingi misalnya di malam 21 dia iktikaf, hari 21 dia iktikaf, kemudian 24 dia iktikaf, 25 iktikaf, maka ini dapat 3 hari. Tapi dia tidak dapat keutamaan 10 iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Iya. Ya. Baik, pendengar, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudara Ahmad di Makassar. Apakah emas yang sudah sampai nisab dan haulnya, tapi sementara dipiutangkan kepada orang lain, wajib untuk dibayarkan zakatnya? Apabila piutang itu mudah untuk ditarik, kapan diminta dibalikan, iya, maka tetap ada kewajiban zakat. Tetap dikeluarkan zakatnya. Dan apabila piutangnya, ya, orangnya mungkin tidak ditahu di mana keberadaannya, atau orang yang meminjam itu sudah tidak mampu mengembalikan, maka yang seperti ini tidak ada zakatnya. Kecuali kalau misalnya suatu hari dikembalikan, maka pada saat dia kembalikan dikeluarkan zakatnya sekali saja. Iya, itu rincian untuk zakat piutang. Nah. Ya. Selanjutnya dari saudara Rusdiawan di Makassar bertanya tentang apakah ada doa khusus yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang dibaca oleh amil zakat pada saat menerima zakat. Di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW ketika menerima zakat dari keluarga Ibn Abi Aufa, beliau mendoakan Allahumma salli ala Ibn Abi Aufa, atau semakna dengan itu. Ya, karena memang di dalam Al-Quran dikatakan wasalli alaihim, dan bersalawatlah terhadap mereka. Itu doakan untuk mereka. Jadi doakan secara umum dengan doa kebaikan adalah hal yang boleh. Ya, misalnya dikatakan semoga salawat Allah, rahmat dan kebaikannya selalu dicurahkan kepada engkau, atau yang semisal dengan itu, insyaallah taala tidak ada masalah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudara Widodo di Cepu, Jawa Tengah. Katanya, apakah seorang wanita yang sedang nifas dan sekaligus menyusui harus mengkodok karena nifas, atau juga membayar fidyah, atau cukup memilih salah satu di antaranya, atau mengkodok atau membayar fidyah? Kalau ada nifas dan haid, maka itu yang dihitung. Sebab itu adalah asal udur pada seorang perempuan. Iya. Kapan ada nifas, maka yang dihitung adalah nifasnya. Jadi kalau misalnya selama Ramadan dia nifas, maka dia wajib mengqadha 30 hari. Tidak ada membayar fidyah. Demikian pula kalau misalnya selama Ramadan dia tidak dia tidak berpuasa, dia menyusui,
namun ada 7 hari dia nifas, maka 7 hari ini diqadha dan yang lainnya membayar fidyah. Demikian. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah, katanya kalau di khitan anak perempuan dipotong atau tidak? Karena saya membawa anak saya ke bidan atau dokter, tetapi tidak dipotong, hanya dibersihkan dan diurut. Kebanyakan cara medis seperti itu, apakah ini sah atau harus diulang khitannya? Khitan untuk anak perempuan itu diambil sedikit dari daging menonjol yang dimaklumi. Iya. Dan diambil sedikit saja. Sebab kalau diambil banyak atau diambil seluruhnya, itu membahayakan anak, bisa menghilangkan syahwatnya. Ya, diambil sedikit saja dan itu sudah cukup. Nah, selanjutnya dari seorang fulana di Makassar, katanya bagaimana hukumnya jika seorang mempunyai pekerjaan sebagai aparat keamanan yang mendapat tugas dari atasan untuk mengawal calon kepala pemerintah di sebuah daerah. Kemudian bagaimana pula hukumnya jika si calon ini memberi uang pengamanan dirinya, di mana ia sudah mempunyai gaji tetap dari kantor tempat ia bekerja? Kalau dia sudah memiliki gaji tetap, tidak boleh dia mengambil dari siapapun. Iya. Kecuali kalau memang dia diizinkan dari ada peraturan dari negara di dalam hal tersebut, ya tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada, makanya asalnya dia bekerja sesuai dengan apa yang ditugaskan. Dan tidak boleh dia mengambil upah apapun dalam hal tersebut. Ya, dan inilah upah-upah yang seperti ini yang merusak di negara kita. Ya, menyebabkan banyaknya sogok menyogok, banyaknya riswah. Ya, dan ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Seorang kalau sudah bekerja, dia sudah menjual waktunya dengan mengambil upah pada setiap bulan yang dia terima. Maka tidak boleh dia mengambil hal yang lebih daripada itu pada pekerjaan yang memang tugasnya dia bekerja di situ. Nah, dan itu dihitung dari pembahasan riba. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudari Ummu Said di Makassar. Bolehkah kita melupakan ilmu yang telah didapatkan selama kuliah dengan mengganti mempelajari agama? Sebab orang tua sering menyuruh jadi guru karena sudah sarjana dengan alasan nanti akan dipertanggungjawabkan ijazah S1-nya. Kenapa ilmunya tidak diamalkan? Ya, ilmu itu tidak dilupakan ya. Ilmu itu ya, apabila dia bermanfaat, maka dia adalah hal yang baik dari ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Tapi ilmu yang berkaitan dengan akhirat itu tidak dibanding dengan ilmu yang berkaitan dengan dunia. Maka selama dia ada manfaatnya, tidak ada masalah. Perkara-perkara yang tidak ada manfaat, ini mungkin yang hendaknya dia tidak memperhatikannya lagi, sudah mencuekinya, ataupun berkata melupakannya. Ini di luar kemampuan kita untuk melupakan sesuatu. Iya. Nah. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah dari hamba Allah, apakah TV termasuk gambar? Dan bagaimana dengan TV dakwah? Apakah boleh diadakan di rumah-rumah sebagai pengganti acara TV yang lainnya? Ya, seorang yang tidak ada TV di rumahnya itu yang paling bagus. Ya, seorang yang memasukkan layar TV ke rumahnya, ini telah memasukkan kejelekan yang besar untuk dirinya dan keluarganya. Iya. Adapun berkaitan dakwah melalui TV, itu lain lagi. Kalau misalnya seorang berdakwah melalui TV, dia memanfaatkan media dalam hal tersebut, berbagi kebaikan, bisa tercipta kebaikan dalam hal itu, tidak ada masalah. Dan bagi seorang yang tidak mungkin belajar kecuali melalui sebagian TV dakwah dan diambil manfaat dari TV dakwah tersebut, tidak ada media kecuali itu, insyaallah ta'ala tidak ada masalah. Iya. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Makassar. Katanya saat sholat, makmum di sebelah saya cukup bau sehingga mengganggu saya dan saya tidak tahan dengannya. Bolehkah saya membatalkan sholat karena hal tersebut? Tidak ada hal yang seperti ini seorang membatalkan sholat. Dia bersabar dalam hal tersebut. Iya. Dan dalam perkara-perkara yang seperti ini, ya jangan terlalu banyak seorang memikirkan dirinya, ya mengagungkan dirinya, kemudian mempermasalahkan orang lain. Yang dia pikirkan adalah dirinya, berdiri depan Allah, dan dia permasalahkan.
Nah. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Sewon, Bantul. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pernyataan Imam Ahmad segi berikut? Katanya Abu Daud berkata, ada orang bertanya ke Imam Ahmad dan saya mendengar, apakah tarawih diakhirkan ke akhir malam? Maka beliau menjawab, tidak, jangan. Disebutkan dalam Sunnah Muslimin, lebih saya suka. Katanya dalam Masail halaman 91. Kemudian pertanyaan kedua, apakah makjurin dengan tidak mengancing kancing baju bagian atas karena mencontoh Nabi? Ya, adapun ucapan dari Imam Ahmad di sini, rahimahullahu taala, tentang pelaksanaan salat tarawih. Dan memang lebih afdalnya salat tarawih itu dilaksanakan di awal malam. Ya. Kalau ingin diakhirkan boleh saja, tapi bukan hal yang lebih afdal. Bukan hal yang lebih afdal. Itu makna dari yang disebut oleh Imam Ahmad di sini. Dan ini masalah silam pendapat di kalangan ulama. Ya. Apakah tarawih itu dia kaitannya dengan salat setelah Isya di awal malam, atau tarawih yang dimaksudkan adalah salat malam dilakukan secara berjamaah. Ya, ini dua makna. Ya, ada silam pendapat di kalangan ulama di dalam hal tersebut. Nah, dari Imam Ahmad sama dengan para imam yang lainnya. Ya, ucapan-ucapan mereka harus ditimbang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seorang berpijak di atas dalil dalam hal itu. Dan yang benarnya bahwa kalau seorang melakukan sholat tarawih dari awal malam boleh, dan kalau dia lakukan sholat tarawih di akhir malam juga, insyaallah ta'ala tidak ada masalah. Dilihat apa yang mudah bagi orang yang berada di masjid tersebut, ya di tengah masyarakat, apa yang mencocoki keadaan kebanyakan orang, ini semuanya ada pertimbangan-pertimbangan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan mengancing baju bagian atas. Iya. Apakah dikatakan mendapat pahala karena mencontoh Nabi? Sekarang saya nggak tahu apa orang yang mengatakan seperti ini bisa memastikan bahwa di masa Nabi sudah ada kancing baju. Ya. Kemudian dia pernah melihat ada nas hadits yang mengatakan Nabi tidak mengancing bajunya di bagian atas. Ini dari hal-hal berlebihan. Dan tidak pantas seorang berlebihan di dalam menilai perkara-perkara yang seperti ini. Nah, yang dilihat adalah ukuran kebanyakan orang. Kalau di sebuah negeri, kebanyakan orang tidak kancing di bajunya di bagian atas, ikuti kebanyakan orang. Ya. Tapi kalau etikanya adalah mengancing semuanya, ya maka mengikuti apa yang berjalan di tengah kebanyakan orang, itu insyaallah ta'ala adalah hal yang tidak ada masalah. Iya. Baik, pendengar sekalian, kita lanjut ke pertanyaan terakhir kita untuk pertemuan hari ini. Dari hamba Allah ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah wajib bertaharah sebelum membaca Al-Quran? Seperti dalam keadaan junub. Bolehkah membaca Al-Quran? Yang pertanyaan kedua, apakah ada perbedaan dari sisi afdoliyah? Membaca Al-Quran dikeraskan suaranya atau membaca Al-Quran dengan suara pelan? Tentang bertaharah sebelum membaca Al-Quran, itu harusnya yang berjalan pada setiap muslim dan muslimah. Iya. Karena Rasulullah SAW bersabda, La yamassul Quran illa tahir. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ya, dan tahir di sini memang ada silam pendapat. Ya, tapi kalau dia berwudu, maka itu lebih afdal dan lebih baik. Ya, seorang yang junub tidak membaca Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran dalam keadaan dia junub. Iya. Cuma kalau dia ada udzur misalnya, tidak sanggup mandi, maka tidak ada masalah, insyaallah ta'ala dia membaca Al-Quran. Dalil umum tentang bolehnya membaca, adapun dalil khusus dalam masalah junub, itu ada kelemahan. Iya. Dalam membaca Al-Quran, boleh dikeraskan dan boleh disirkan. Yang pokoknya dia membaca dengan lisannya dia gerakkan, mulutnya membaca. Dikeraskan maupun disirkan, dilihat. Ya, yang terbaik untuk dirinya, yang lebih mengena di dalam hatinya dan lebih khusyuk baginya. Iya. Dan kadang mengeraskan tidak menjadi afdal kalau ada orang-orang di sekitarnya atau bisa mengganggu orang lain. Ya. Dan kadang mensirkan itu kurang afdal kalau dia tidak bisa meresapinya dengan baik. Maka ini keadaan
atau kondisi harus dilihat pada setiap orang apa yang mencocokinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Baik pendengar sekalian dimanapun Anda berada, demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama sesi tanya jawab untuk hari ini, pertemuan ke-25 kita, tanggal 25 Ramadan. Semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat memberikan faedah besar, faedah ilmu yang besar kepada kita semua. Baik pendengar, insyaallah kita akan kembali pada hari esok pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Tengah. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan rekaman kajian ini, silahkan Anda mengunduh di website www.dzulkarnain.net. Dan demikian pula siaran kajian ulang ini, siaran ini akan diputar ulang besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian apa yang bisa kita dapatkan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.